Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Seperti biasa kita akan berbagi aneka kegiatan dan seputar teknologi informasi komunikasi. Video kita kali ini akan membahas tentang No IP, DNS gratis dari No IP. Apa gunanya? Gunanya untuk mempublikkan jaringan lokal yang ada di tempat kita, ya, atau untuk bisa diakses dari pihak luar melalui jaringan internet. Misalkan, ya, ini contoh pemanfaatannya. Misalkan kita memiliki server lokal, yang web server lokal, di mana webnya bisa diakses dari luar, orang secara luas melalui internet. Atau misalkan kita ingin meremote komputer yang ada di jaringan lokal kita untuk bisa kita remote lewat internet. Atau juga bisa digunakan misalkan kita memiliki CCTV, ya, di jaringan lokal kita dan kita ingin mengaksesnya melalui internet. Jadi manfaatnya sangat luas sekali. Baik, kita mulai. Untuk bisa menggunakan layanan No IP, kita registrasi dulu, ya, di websitenya noip.com. Langsung saja kita pilih ini, registrasi. Kemudian masukkan email, ya, identitas kita. Kemudian masukkan password. Digunakan untuk nanti kita login, ya. Kemudian hostname-nya. Hostname ini seperti domainnya, ya. Nanti kalau kita panggil, kita menggunakan nama hostname-nya itu atau penamaan ibaratnya. Silakan disesuaikan dengan yang diinginkan. Ini hanya sekedar contoh saja. Hub2-nya, ya, ini domain dari No IP-nya, pilih yang mana, terserah. Kalau saya lebih suka ini di DNS ini, lebih pendek maksudnya. Kemudian jika sudah diisi, kita pilih free second up, ya. Kita pilih layanan yang gratis. Jangan lupa ini sudah pastikan tentang masuk dulu. Setelah itu kita cek di email yang tadi kita gunakan untuk registrasi, ada konfirmasi, ya, kita pilih confirm account. Ya, kita sudah konfirmasi, sekaligus juga kita login. Oke. Berikutnya adalah kita masuk kepada pengaturan. Di sini ada menu, nah, kita pilih aja my account. Ya, di sini kita untuk melengkapi
Your account configuration menambahkan username dan pertanyaan keamanan. Ini kita bisa lewati dulu. Baik, di sini kita akan membuat hostname. Di sebelah kiri menu, masuk ke Dynamic DNS. Kemudian ini kita bisa lihat tadi kita pada saat registrasi membuat hostname Mas Batoya, kemudian domainnya dari NoIP kita pilih DDNS. Ini hanya sekedar contoh saja ya, silakan sesuaikan dengan kondisinya. Jika tadi belum sempat membuat pada saat registrasi ya, kita bisa melalui ini, create hostname ini. Misalkan kita klik, kemudian kita kasih nama, misalkan kita kasih nama latihanku, domainnya di DNS, sudah biarkan yang lain, kemudian create hostname. Jika belum pernah membuat atau tadi sempat tidak membuat, enaknya di NoIP kita diberikan 3 hostname, bisa membuat 3 hostname. Walaupun free kita bisa membuat 3 hostname. Kemudian di sini ada keterangannya expire 30 hari. Karena ini free, maka setiap hostname yang kita buat itu masa berlakunya 30 hari. Tapi tetap tenang saja, karena apa? Karena nanti kalau mendekati expire ya, di sini ada muncul untuk memperpanjang ya, jadi memperpanjang masa durasinya. Di sini akan muncul ya, kita tinggal klik aja. Dan jangan khawatir juga, biasanya sepekan sebelum masa habisnya itu kita mendapatkan email notifikasi ya, informasi dari NoIP bahwa hostname yang kita buat di sini masa berlakunya akan habis. Jadi kita bisa langsung mengunjungi website NoIP, kemudian kita perpanjang masa durasi. Ini kita sudah bikin ya, ambil contoh, saya sudah bikin 2 hostname. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan aplikasi bawaan dari NoIP. Kita harus menginstal aplikasi DUC, Dynamic Update Client. Kenapa perlu aplikasi ini? Karena kita ketahui bahwa IP public yang kita dapatkan dari provider, dalam hal ini kita ambil contoh IndiHome, itu sifatnya dinamis, berubah-ubah. Karena berubah-ubah itulah kita akan sulit kalau hanya menggunakan nomor IP public tersebut. Maka dibuatlah pengaliasan atau pemberian nama. Nah, pemberian nama itulah yang kita manfaatkan melalui web NoIP ini. Kemudian DUC ini, aplikasi DUC ini setelah kita unduh, kita installnya di komputer ya, di komputer yang ada di dalam jaringan lokal kita. Ya, jadi nggak boleh dipasang di luar jaringan, harus di dalam jaringan internal kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar aplikasi ini bisa selalu mendeteksi, mengenali perubahan IP dinamis di jaringan lokal kita, yang dimana nanti akan dikirimkan ini, yang akan dikirimkan di sini. Ambil contoh sekarang, misalkan IP publik saya ini.
maka di kemudian hari atau kemudian waktu bisa jadi IP pabrik saya ini berubah. Nah, karena saya sudah pasang DOC, maka hostname ini akan bisa mendeteksi dari IP target pabrik yang kita akan coba install aplikasinya. Ada di menu Dynamic Update Client. Kita unduh. Silakan disesuaikan dengan operating system yang digunakan. Kalau Windows, pastikan di sini sudah Windows, kemudian kita pilih download DOC. Save. Oke, kemudian kita unduh. Kita install. Next. Oke, pastikan dua ini centang ya. Kita akan jalankan DOC sekaligus kita menjalankan DOC di background service ya, artinya kalau kita tutup dia akan tetap jalan. Kenapa tetap jalan? Ya agar bisa selalu mengenali perubahan IP pabrik dinamis kita. Kalau aplikasi ini tertutup, tidak jalan, maka hostnya tidak akan bisa mendeteksi perubahan kita. Oke, kita finish. Nah, kita akan diminta memasukkan username password kita, username password di NoIP ya. Ini aplikasi DOC-nya sudah jalan. Kita login pakai akun yang kita sudah registrasikan di NoIP, klik sign in. Oke, kita pilih hostname yang mau kita hubungkan dengan jaringan lokal kita yang sekarang. Misalkan saya pilih latihanku, kemudian saya save. Maka kita bisa lihat di sini di aplikasi DOC ini semuanya centang hijau. Artinya apa? Aplikasi ini sudah bisa mengidentifikasi atau sudah bisa jalan melihat IP dinamik pabrik yang kita pilih. Maka di sini lihat IP pabriknya, kita buktikan sama atau tidak. Kita lihat di sini, ini IP pabrik yang ditangkap oleh aplikasi DOC yang kita install di komputer lokal. Kemudian ini IP yang ada di web NoIP, hasil dari pengenalan aplikasi DOC, sama kan? Nah ini fungsinya ya. Itu cara pertama kita menggunakan aplikasi DOC layanan NoIP agar bisa mengenali IP pabrik dan kita bisa memanggil dengan hostname yang kita buat. Kelemahan dari cara yang pertama ini, kalau aplikasinya ini tertutup, kemudian kita tidak memilih background service, atau pada saat kita membuka komputer dan aplikasi DOC ini tidak jalan, maka kita tidak akan bisa terhubung dengan jaringan lokal dari internet, karena tidak ada yang mengirimkan perubahan IP dinamisnya. Untuk itu kita pakai cara yang kedua. Kalau cara yang kedua kita tidak perlu unduh dan install aplikasi DOC. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menanamkan ya identitas DDNS NoIP pada modem kita. Kita harus login dulu di modem. Ingat ini cara yang kedua ya, pilih salah satu cara kedua. Oke, masuk di modem. Kebetulan ini kita pakai modem IndiHome ZTE F609. Kalau beda versi silahkan dikondisikan. Kemudian di sini ada aplikasi, menu aplikasi, pilih DDNS, ya, pilih DDNS. Kemudian centang enable, service tab-nya pilih NoIP. Ya.
Username-nya silakan diketik username login web no IP yang tadi kita buat untuk registrasi. Kemudian passwordnya tentu password yang digunakan untuk login no IP. Kemudian one connection-nya pilih yang BBPUE, buat BBPUE. Hostname-nya silakan diisi hostname yang kita buat tadi. Nah, ini. Kalau lebih dari satu, ya pilih salah satu yang mau dipakai. Misalkan saya pilih latihanku.ddns.net. Latihanku.ddns. Nah, jika sudah disubmit. Nah, sudah jadi. Dengan begini kita tidak perlu menginstal aplikasi doc seperti cara yang pertama. Dan keuntungannya selama modem ini jalan, dia akan selalu mendeteksi perubahan IP public dinamisnya ya yang didapatkan modem ini dan dikirimkan ke no IP. Dan nanti untuk kita akses jaringan lokalnya cukup kita panggil namanya ini. Misalkan kita punya web server lokal di jaringan kita, maka kita cukup panggil ini latihanku.ddns.net tanpa perlu memanggil IP address-nya. Oke, itu video tentang bagaimana kita registrasi no IP, sekaligus juga bagaimana kita menggunakan no IP-nya, baik menggunakan cara satu yaitu dengan menginstal aplikasi doc, atau dengan cara dua yaitu dengan menanamkan langsung ke dalam modem kita. Terima kasih sudah melihat video kita, semoga ada manfaatnya. Silakan kalau ingin subscribe atau share agar lebih bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Oke.